Shalom semuanya. Shalom. Masih kurang semangat. Shalom semuanya. Shalom. Ya, apa kabar hari ini adik-adik semua yang ada di rumah masing-masing? Encik mau tanya dulu kabar semua. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kita semua diberkati oleh Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Torang boleh sehat-sehat, toh masih boleh mau makan, mau minum, pokoknya menikmati semua berkat Tuhan. Walaupun ibadah sekolah minggu torang so nyandak lagi sama-sama di gereja untuk sementara waktu. Nah, tetapi tetap torang semua punya satu kerinduan untuk menikmati berkat Tuhan walaupun dalam keadaan seperti sekarang ini hanya boleh beribadah di rumah masing-masing. Oleh karena itu Inci mau undang semua adik-adik yang ada di rumah masing-masing dari kolom 1 sampai kolom 28 untuk orang beribadah bersama-sama ibadah sekolah minggu Jumat Immanuel Bahu. Inci undang semua bangkit berdiri yang ada di rumah, orang menyanyi sama-sama sekolah minggu paling Yahud. Mari kita memuji Tuhan. Sekolah minggu paling Yahud, anak-anaknya imut-imut, pujian nyanyian girang firman Tuhan punya sekolah minggu paling Yahud. Satu kali lagi. Sekolah minggu paling Yahud, anak-anaknya imut-imut, pujian nyanyian girang firman Tuhan punya sekolah minggu paling Yahud. Ya, kita masih semangat memuji Tuhan karena kita sudah menjadi pemenang. Tuhan Yesus telah bangkit untuk orang semua. Ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya. Haleluya, dia hidup. Haleluya. Dia naik Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Wah, luar biasa. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus hanya mati satu kali saja untuk orang semua. Nyandak mau kedua kali lagi. Oleh karena itu, orang mulai saat ini so nyandak lagi mau bikin hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Mari orang menyanyi sama-sama hanya satu kali. Silakan. Kita memuji Tuhan dengan sukacita. Dengan penuh semangat dalam menyanyi pujian ini. Bukan seperti darah domba atau lembu biasa dipersembahkan untuk penyucian berulang kali, tapi darah Kristus yang tak bercacat tak bercela, yang menyucikan manusia dari segala dosa. Karena setiap manusia akan mati satu kali, kembali menghadap Tuhan dan dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Satu kali lagi kita akan menyanyi pujian ini. Hanya satu kali. Bukan seperti darah domba atau lembu biasa dipersembahkan untuk penyucian berulang kali, tapi darah Kristus yang tak
bercacat tak tercela, yang menyucikan manusia dari segala dosa. Karena setiap manusia akan mati satu kali, kembali menghadap Tuhan dan dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Ya, luar biasa. Tepuk tangan. Ya, adik-adik, luar biasa puji-pujian kita. Dan saat ini tiba saatnya torang untuk berdoa. Torang undang Tuhan Yesus selalu hadir dalam torang kehidupan dan juga hadir di ibadah kita pada ibadah sekolah minggu. Mari kita angkat pujian, ajarku sembahyang dengan sungguh-sungguh, dengan sikap doa torang menyanyi pujian ini. Ajarku sembahyang. Sikap doa adik-adik, torang angkat pujian, ajarku sembahyang. Ajarku sembahyang, ajarku percaya, ajarku cinta seperti Yesus. Ajarku cinta seperti Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan dan sangat bersukacita karena kami semua anak-anak sekolah minggu bersama-sama dengan guru-guru sekolah minggu, bahkan dengan orang tua kami bisa diberikan lagi kesempatan dan kerinduan dari Tuhan Yesus untuk kami bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Walaupun kami hanya di rumah kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus akan hadir bersama-sama dengan kami. Ini doa kami Tuhan, kiranya ibadah sekolah minggu kami bisa berjalan dengan baik, hanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, kita sangat bersyukur karena kita semua mempunyai Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Nah, pada saat ini deh, Enci undang semuanya untuk duduk kembali. Ya, untuk duduk kembali dan kita akan membawakan satu pujian mengantar kita untuk mengaku semua dosa dan pelanggaran kita kepada Tuhan Yesus. Dengan sikap duduk yang sopan, dalam sikap doa, kita membawa semua pengakuan dosa kita kepada Tuhan Yesus. Walaupun orang masih anak-anak, tetapi pasti masih ada yang jama lawang pa mama dan papa di rumah. Kalau mama dan papa mau suruh, paling masih ada yang ni mau. Nah, itu salah satu dosa yang menyakiti hati Tuhan. Karena apa? Tuhan Yesus mau orang anak-anak Tuhan selalu menjadi taat dan luar biasa. Mari kita angkat pujian Yesus sahabatku. Dengan penuh sungguh-sungguh kita angkat pujian Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besarlah kasih, sahabat dan Tuhanku sampai
besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Mari adik-adik semua kita tutup mata. Torang bawa semua. Torang mengaku pada Tuhan apa yang torang berbuat. Baik itu melalui torang pe kata-kata, torang pe tingkah laku yang menyakiti torang pe mama dan papa, torang pe kakak, torang pe adik, torang pe oma, opa, saudara, amat terlebih menyakiti hati Tuhan. Yesus sahabatku. Yesus sahabatku yang mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di sorga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Benar Tuhan Yesus, Engkau adalah sahabat dan Tuhan. Kami mengaku Tuhan setiap dosa dan pelanggaran yang kami perbuat, menyakiti hati orang tua kami, saudara, keluarga, oma, opa, teman-teman, semuanya Bapa, amat terlebih menyakiti hati Tuhan. Ampuni kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengorbanan-Mu di kayu salib, untuk menebus semua dosa-dosa kami. Engkau sudah mati untuk kami, Engkau sudah bangkit untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bersyukur selalu kepada Tuhan. Tuhan Yesus selalu mengampuni setiap dosa-dosa kita. Mari kita angkat pujian. Kini ku telah ditebus. Dengan penuh sukacita Enci undang semuanya untuk bangkit berdiri. Torang menyanyi lagu pujian ini. Kini ku telah ditebus. Dengan penuh sukacita. Kini ku telah ditebus oleh Darah yang kudus, darahnya telah tercurah bagiku menghapus semua dosaku. Kini ku telah ditebus oleh Darah yang kudus, darahnya telah tercurah bagiku menghapus semua dosaku. Terima kasih oh Yesus, Engkau cinta kami berharga. Terima kasih oh Yesus, Engkau cinta kami istimewa. Kini ku telah ditebus. Kini ku telah ditebus oleh Darah yang kudus, darahnya telah tercurah bagiku menghapus semua dosaku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Luar biasa. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, kini tiba saatnya torang akan melihat dan mendengarkan suatu kisah yang luar biasa. Tentunya tentang siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Tapi sebelumnya, torang menyanyi dulu satu pujian untuk mengantar kita untuk belajar lagi dari firman Tuhan. Melalui cerita firman Tuhan, torang menyanyi sama-sama. Ku buka Alkitab. Torang angkat pujian ini dan torang harus siap untuk beribadah. Jangan dulu duduk nih, masih tetap posisi berdiri. Torang angkat pujian ini. Ku buka Alkitab. Ku buka Alkitab, sret, lalu ku baca. Ku buka Alkitab, sret, lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, Dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, lebih besar. berbuah,
berbuah, berbuah. Silakan duduk kembali. Saat ini orang akan melihat suatu kisah yang luar biasa. Duduk manis semua, duduk dengan sopan. Orang akan mendengarkan kisah berikut ini. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, orang baru saja merayakan apa? Paskah. Benar sekali. Siapa yang tahu apa itu Paskah? Ayo, siapa yang tahu? Bilang ke mama dan papa di sebelah. Papa, mama, Paskah adalah kemenangan for torang semua. Kalau di gereja torang, Paskah adalah perayaan yang sangat penting. Karena apa? Kebangkitan Tuhan Yesus adalah pusat iman kita. Bagaimana Jokang kalau Tuhan Yesusnya nak bangkit? Tentu apa yang orang percaya dari dulu sampai sekarang pasti sia-sia. Tetapi ternyata adik-adik, Tuhan Yesus yang disalibkan itu bangkit pada hari yang ketiga. Nah, di firman Tuhan yang orang mau lihat sebentar dalam 1 Korintus, menceritakan kepada jemaat di Korintus bahwa Paulus menegaskan tentang kebenaran berita ini. Paulus menasihati agar mereka teguh berdiri dalam Injil. Kita lihat kisah berikut ini. Orang dengar bersama-sama. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu, ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktu. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Jika Yesus tidak bangkit dari kematian, Paulus berkata, maka kematian Yesus adalah sia-sia. Kebangkitan adalah kemenangan Yesus atas maut dan kejahatan. Bagaimana hal itu adalah sumber kehidupan dan kuasa bagi kita sekarang ini, dan bagaimana hal itu menjadi sebuah janji harapan masa depan bagi seluruh dunia. Oleh karena kebangkitan itulah kita memiliki sebuah alasan untuk bersatu dalam Yesus. Itulah sumber kekuatan untuk mengasihi orang lain lebih dari diri kita sendiri. Dan pada akhirnya, itulah harapan kemenangan kita atas maut. Injil adalah sebuah pernyataan tentang Yesus yang membuka sebuah realitas baru.
Adik-adik, torang lihat bersama, torang dengarkan bersama kisah bagaimana itu kebangkitan Kristus. Sudah dibawa, diceritakan dalam firman Tuhan yang torang nantinya adik-adik mau baca di rumah dalam 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Nah, yang jadi pertanyaan encik sekarang, apakah semua jemaat di Korintus maupun di jemaat kita, bahkan adik-adik sendiri sudah percaya tentang Tuhan Yesus? Sudah percaya tentang kebangkitan Kristus? Nah, adik-adik, pelajaran yang kita terima melalui kisah tadi adalah kuasa Tuhan Yesus yang sangat hebat, yang sungguh hebat. Maut sekalipun dikalahkannya, kubur yang kosong, tanda paku yang ada di tangannya membuktikan, menunjukkan bahwa kebangkitannya benar-benar nyata. Tidak ada yang tidak dapat dilakukannya. Semua hal yang tidak mungkin bagi manusia dijadikannya mungkin karena Tuhan Yesus luar biasa. Mari orang katakan bersama, Tuhan Yesus luar biasa. Mari orang katakan bersama, Tuhan Yesus luar biasa. Tidak ada yang seperti Tuhan Yesus. Mari kita bertepuk tangan untuk memuji Tuhan. Aduh, luar biasa. Saat ini torang akan menghafal ayat hafalan, ya. Torang mau baca dulu ayat hafalan yang ada di 1 Korintus 15 ayat 3b sampai 4. Ayat 3b dan 4. Encik bacakan, nanti adik-adik hafal. Minggu depan torang mau bahafal ayat hafalan lagi. Ayat 3b sampai 4. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. 1 Korintus 15 ayat 3b dan ayat 4. Puji nama Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan torang pada ibadah saat ini dengan pujian Kristus telah mati untuk semua dosa-dosa kita. Kristus telah mati. Yesus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Ia telah dikuburkan, ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dia menang, kita jadi pemenang. Dia raja, kita anak-anak raja. Bukan kehebatanku, bukan kebaikanku, bukan hanya oleh kasih Tuhan. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Kristus telah mati. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Ia telah dikuburkan, ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dia menang, kita jadi pemenang. Dia raja, kita anak-anak raja. Bukan kehebatanku, bukan kebaikanku, hanya oleh kasih Tuhan. Nah, adik-adik, torang tadi semua memuji Tuhan. Torang tadi
tadi su belajar firman Tuhan. Bahkan torang su baca, torang su dengar itu kisah tadi tentang Tuhan Yesus yang luar biasa. Tiba saatnya torang mensyukuri itu dengan memberikan persembahan yang nantinya akan dikumpulkan di rumah adik-adik masing-masing nih, itu persembahan. Nanti adik enci-enci dan engkuk-engkuk mau datang jemput itu persembahan. Dalam persiapan, dalam memberikan persembahan, torang mau angkat pujian Besar Cinta Yesus. Kalau kata torang percaya, torang pasti akan hidup kekal selamanya bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, tidak terasa torang ibadah sekolah minggu ini di tanggal 26 April sudah mau dekat habis Kang. Tapi sebelumnya supaya torang bisa melewati lagi anugerah Tuhan dalam torang kehidupan, torang bawa semuanya itu melalui doa syukur kita pada sore hari ini. Tapi sebelumnya, torang angkat pujian Yesus disalibkan karena cintanya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Sekali lagi, Yesus disalibkan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Mari torang semua dalam sikap doa. Kunci tangan, tutup mata. Torang berdoa kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena kami sangat syukur Tuhan. Ibadah sekolah minggu kami bisa berakhir dengan baik. Walaupun kami hanya bisa beribadah di rumah kami masing-masing. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus sudah hadir bersama-sama dengan kami di ibadah sekolah minggu. Di hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah baca, melihat, mendengar kisah tentang Tuhan Yesus yang luar biasa. Kebangkitan-Mu Tuhan sungguh nyata. Itu membuktikan bahwa kepercayaan kami, iman kami tidaklah sia-sia. Karena Yesus sudah mati untuk kami, sudah bangkit untuk kami, sudah hidup untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu sangat luar biasa. Kami berdoa Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang ada di jemaat Immanuel Bahu, di kolom 1 sampai kolom 28. Yang saat ini sementara mengikuti ibadah, sementara beribadah kepadamu Tuhan. Engkau memberikan mereka kekuatan, kesehatan, pintaran, kepandaian,
kesuksesan. Walaupun sekarang mereka hanya bisa belajar dari rumah, beribadah di rumah, hanya bermain di rumah, tetapi kami yakin Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan Yesus selalu ada dengan mereka. Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan orang tua mereka, mama dan papa, kakak dan adik, oma, opa, saudara, keluarga, bahkan teman-teman. Tuhan, kami berdoa untuk setiap orang tua dari anak-anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Immanuel Bahu. Berikanlah kiranya Bapa kekuatan kesehatan, buka mata pencarian mama dan papa, agar supaya mereka terus bisa menafkahi anak-anak kami ini, bisa memberikan mereka makan dan minum, pakaian, apapun menjadi kebutuhan mereka. Kiranya Tuhan Yesus bisa mencukupi, bisa memberikan selalu mereka berkat-berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini juga kami berdoa untuk semua anak-anak ada seluruh dunia, bahkan yang ada di bangsa Indonesia yang tercinta, bahkan juga yang ada di Manado, yang mungkin saat ini belum bisa dilayani Tuhan. Mereka tidak memiliki makanan untuk makan bersama dengan keluarga, minum, pakaian. Mereka dalam kesusahan. Engkau tolong teman-teman kami Tuhan. Jika mereka sakit, Tuhan Yesus sembuhkan. Jika mereka merasa berduka cita, Tuhan Yesus hiburkan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, bahkan setiap gubernur yang ada di Indonesia. Berikan mereka kekuatan kesehatan, hikmat, agar supaya mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan baik. Tuhan Yesus, kami berdoa saat ini Tuhan, di seluruh dunia sedang menghadapi penyakit virus corona. Kami berdoa Tuhan, walaupun kami masih anak-anak, tetapi kami punya kerinduan Tuhan Yesus untuk mendoakan seluruh dunia ini Bapa, orang-orang yang terkena sakit ini Tuhan. Tuhan Yesus sembuhkan melalui obat-obatan yang mereka minum, melalui para medis, perawat, para dokter. Tuhan Yesus kiranya selalu menunjukkan mujizat-Mu, kuasa-Mu selalu terjadi kepada setiap orang yang percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa Bapa, setiap rangkaian acara ibadah sekolah minggu kami pada sore hari ini, biarlah hanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan Yesus. Ampuni kami, sucikan terus kami Tuhan, agar supaya kami selalu layak untuk berada di hadapan-Mu, untuk memuji dan memuliakan, menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami yang kami akan tutup dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, sekarang semua tutup trompet ibadah dengan satu pujian lagi. Enci undang semua untuk bangkit berdiri, kita angkat pujian Satu Keluarga Tuhan. Orang menyanyi dengan sungguh-sungguh, Satu Keluarga Tuhan. Mengasihi anak-anaknya, dipeliharanya, dijaga selalu, takkan pernah dia meninggalkan engkau dan aku, seperti
pernah Dia membiarkan engkau dan aku seperti gembala menjaga domba-dombanya. Sorak haleluya. Sorak haleluya, gembira bersama, kita diangkatkan dari samudera raya. Kita satu rasa, penuh kasih sayang, bergandengan tangan, satu keluarga Tuhan. Ya, puji Tuhan, ibadah sekolah minggu ini sudah selesai dan kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Buat adik-adik tetap semangat, tetap mencari Tuhan di dalam trompet kehidupan. Shalom.